Kamu tersesat. Siapa kamu? Kehidupan berdunia yang telah tenggelam dalam sistem doktrin, dogma, hasil dari indoktrinasi, dan pelaksanaan budaya dianggap sebagai ibadah ritual bertuhan, di mana kebenaran dideskripsikan sebagai hasil dari anggapan kepercayaan kemudian diyakini sebagai keimanan dan lebih ironinya dianggapkan sebagai kebenaran mutlak dari Tuhan. Sikap dan perilakunya kemudian merasa sebagai orang yang seharusnya Tuhan pun mendukungnya, membelanya, dan memfasilitasi dirinya, apalagi manusia secara kolektif. Sebab kebenaran itu adalah untuk dirinya sendiri, sebaliknya orang yang tersesat pun juga untuk dirinya sendiri. Banyak manusia yang terjebak oleh perilaku ritual ibadah, yakni bukan bersujud menyembah Tuhan, namun sesungguhnya mengagungkan, memuliakan, dan membesarkan untuk kepuasan serta kebanggaan dirinya sendiri. Untuk riak, untuk sum'ah, untuk pamer. Nabi dan Rasulnya diutus tidak untuk menjadi pengolok dan pembuli, apalagi pemfitnah, apalagi merusak, membunuh seseorang yang tidak sepaham dan tidak sekeyakinan. Kedatangan beliau untuk menjadi cahaya, menyadarkan manusia, memfungsikan rasa hati nurani manusia yang mau disucikan tanpa pemaksaan sedikit pun dan tidak menajiskan dirinya sendiri. Beragama bukanlah perilakunya orang-orang bagai sang pelestari budaya. Beragama bukanlah perihal hanya ikut-ikutan leluhur dan nenek moyang tanpa makna dan tanpa nilai. Karena faktanya tidak pernah langsung bertatap muka, bertemu muka untuk menerima penjelasan dan memperoleh keterangan langsung dari sang khalifah, sang wakil resmi Tuhan, sang utusan. Beragama adalah sistem ikatan ma'rifat karena dalam realitas fakta ikatan aku bersaksi. Itulah yang terungkap di banyak kitab. Betapa banyak manusia terjebak dalam dogmatis indoktrinasi. Wacana dan wawasan hasil dari bacaan dan dari katanya ke katanya, kemudian merasa telah memperoleh dawuh perintah dari nabi, dari nabinya atau rasulnya, dari Tuhan. Membeli buku-buku, kitab-kitab, hadis, kemudian merasa telah memperoleh wasiat dari rasulnya, merasa telah bertatap muka bertemu dengan rasulnya. Ini jelas tidak masuk akal. Dan lebih hebat lagi adalah saat ada orang atau kelompok lain melakukan hal yang tampak berbeda, saat intuisinya merasa orang lain atau kelompok lain berbeda, tidak sesuai dengan akal pikirannya, tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, kemudian dengan yakinnya, dengan pedenya, merasa dirinya lah yang berada di dalam kebenaran, dan mereka adalah orang yang salah. Bahkan mereka yang tidak sepaham, inilah yang kemudian mereka sebut sebagai orang yang tersesat. Padahal dengan ada merasa benar, merasa suci, merasa luhur, merasa mulia, merasa punya hak untuk dihormati, kemudian berbangga-bangga dalam kesombongan dan arogansi dengan keluarganya, kelompoknya, dan golongannya, ditambah dengan adanya iri, dengki, benci, dendam. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dirinya lah yang sesungguhnya berada di dalam kotoran dan kenajisan, bahkan sesungguhnya tersesat. Makanya saat jari telunjuk menunjuk ke depan, maka yang tiga menunjuk kepada dirinya sendiri. Pertama, dalam realitas fakta bahwa seseorang yang tidak bertatap muka langsung dengan sang khalifah wakil resmi Tuhan di muka bumi sebagai yang hak sah serta wenang yang memang sang pembawa kebenaran, berarti hanya bisa berharap semoga aku benar. Mustahil kalau seseorang ini mengenal kebenaran, paham kebenaran, mengerti kebenaran, apalagi sebagai kebenaran itu sendiri. Kecuali anggapan kebenaran, hanya prasangka, hanya anggapan, hanya wacana, hanya dalam dimensi semoga ini adalah memang kebenaran Tuhan. Dan mustahil hanya dengan prasangka, kira-kira, menafsir-nafsir, menjadikan seseorang merasa menjadi manusia yang terjamin dalam kebenaran. Kedua, merasa suci, kemeluhur, merasa menjadi orang terhormat yang harus dihormati, kemudian membuli, mengolok, membenci, mendendam, memfitnah, apalagi membunuh
Hal ini jelas penyakit dan kenajisan. Najisnya pikiran, najisnya nafsu ego keakuan, najisnya watak sifat dan perilaku. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Tidak mengenal kemudian mengatakan ini kebenaran dari Tuhan. Maka terjadi kesempitan di dalam hatinya, dalam kehidupannya. Ketiga, tampaknya beribadah, bersujud menyembah Tuhan, namun sesungguhnya mengagungkan dirinya sendiri, memuja dirinya sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri. Ini sama saja menawarkan dirinya sendiri, mempersilahkan setan, jin, dan iblis untuk bersemayam dalam hati sanubarinya. Keempat, jika seseorang berada dalam kebenaran, dipastikan watak, sifat, dan perilakunya akan terbuka lapang dada nyegoro, jauh dari watak semuci, kemeluhur, kemagung, apalagi membuli dan menjatuhkan orang lain, melecehkan orang lain, sekalipun tidak sepaham dan sekeyakinan, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Perbedaan keyakinan, perbedaan kepercayaan, apalagi hanya perbedaan suku dan bangsa, apalagi hanya sekedar perbedaan pekerjaan, sama sekali tidak akan pernah mempengaruhi kondisi batinnya dan psikologinya serta emosinya, tetap sebagai cahaya yang akan menjadi terang kehidupan. Maka jelas terungkap, faman yuridillahu ayahdiyahu yasroh sodrohu lil Islam. Barang siapa yang telah Allah untuk dikehendaki kepadanya itu terang, cahaya ada di dalam dirinya, di dalam jiwanya, ketenangan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, niscaya dia Allah melapangkan untuk kehidupannya di dalam dadanya, selamat dan menyelamatkan. Cahaya terang menerangi, dan barang siapa yang dikehendaki Allah di dalam gelap, di dalam dolim, di dalam sesat, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Tetap menyampaikan deskripsi dan definisi kebenaran, namun sama sekali tidak didasarkan atas iri, dengki, benci, dendam, serta kepada orang lain mudah memaklumkan dan memaafkan.